Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arti Siraji. Di sini saya akan menjawab tugas mata kuliah yaitu kritik sejarah. Pertanyaannya, apa definisi dari istilah kritik sejarah menurut para pakar? Lalu jelaskan cakupan kajian kritik sejarah dan urgensi mempelajarinya. Definisi kritik sejarah menurut Lucky dalam Jamsudin, menurut Lucky, kritik sejarah merupakan sumber sejarah catatan harian, surat, buku, autentik atau asli jika benar-benar merupakan produk dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya atau dari periode yang mempercayai sebagai masanya. Jika tidak memungkinkan menandai pengarangnya atau jika tidak dimaksud oleh pengarangnya, seperti itu. Cakupan kajian kritik sejarah, kajian metodologi penelitian sejarah, kajian metafisika, kajian mengenal sebab-sebab peristiwa sejarah agar mendapatkan jawaban. Urgensi atau pengertian mempelajari kritik sejarah. Urgensinya untuk mencari kebenaran suatu sumber sejarah untuk dapat menggali makna sumber sejarah secara lebih dalam. Pertanyaan nomor 2, jelaskan tentang heuristik dan kritik sumber dengan memberikan contoh prosesnya. Heuristik adalah kumpulan sumber data atau teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan diteliti prosesnya. Heuristik merupakan tahapan dalam metode penelitian sejarah yang pertama, dan tahapan ini peneliti itu mencari data-data yang akan diteliti dan menentukan sumber sejarah. Sumber yang digunakan ada dua, yaitu pertama sumber primer. Sumber primer yang berasal langsung dari pelaku sejarah. Hal ini bisa manusia sebagai sumbernya. Jika pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut masih ada atau jika pelaku sejarahnya sudah tidak ada, maka buku yang ditulis sejaman atau setelah peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sumber sejarah. Sumber ini bisa didapat oleh sumber kedua setelah sumber primer. Jika pelaku sejarahnya masih ada, berarti yang menjadi sumber sekunder adalah buku. Kritik sumber atau verifikasi adalah teknik untuk memperoleh keabsahan sumber atau menyelidiki jejak-jejak sumber sejarah baik bentuk maupun isinya. Prosesnya, kritik sumber atau verifikasi merupakan tahapan kedua dalam metode penelitian sejarah. Dalam tahapan ini, peneliti memverifikasi data-data yang diperoleh melalui dua kritik, yaitu kritik internal dengan kredibilitas, yaitu menyelidiki tentang bendawi, kritik eksternal dengan orientasi, yaitu menyelidiki tentang 5H 5W1H dari sumber tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang histori? Jelaskan prosesnya. Historiografi maksudnya. Historiografi berasal dari dua kata, yaitu history, sejarah, atau graph, tulisan. Jadi history adalah tulisan sejarah atau pelaporan hasil dari penelitian sejarah. Proses historiografi merupakan tahapan terakhir atau tahapan kelima dalam metode penelitian sejarah, yang mana merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Penulisan ini hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Pertanyaan nomor 4, apa kaitannya antara sumber sejarah, interpretasi, dan historiografi? Jelaskan dengan contoh. Sumber sejarah, interpretasi, dan historiografi yang mana merupakan tahapan dari metode penelitian sejarah yang harus dilewati secara sistematis. Misalnya, dalam sumber sejarah berarti mengumpulkan data-data atau sumber-sumber sejarah yang kemudian diverifikasi dalam kritik sejarah, dalam kritik sumber. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu interpretasi, yang mana interpretasi berarti menafsirkan fakta atau menyusun fakta-fakta yang sudah diverifikasi agar saling berkesinambungan. Untuk menetapkan mereka,
untuk menetapkan makna, dan yang terakhir yaitu historiografi, yaitu proses penulisan atau pelaporan penelitian yang mencakup gambaran penelitian dari awal hingga akhir, penarikan kesimpulan. 5. Sebutkan biografi dua tokoh kritik sejarah dan pemikirannya. Yang pertama, Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo lahir di Saden, Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943. Ia mendapatkan pendidikan formal keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah Klaten, kemudian melanjutkan SMP di Klaten SMA Solo, dan melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar magister di Universitas Institut Amerika Serikat. Kunto Wijoyo meninggal pada 22 Maret 2005 di Yogyakarta. Yang kedua adalah Kunto, merupakan ilmu sosial Muslim yang pertama kali menegakkan perlunya ilmu sosial praktik ISB berdasarkan pandangan dunia Islam. Adapun cirinya yaitu berdasarkan dua hal. Yang pertama, transformasi sosial dan perubahan. Yang kedua, dijadikan Al-Quran sebagai paradigma. Tokoh selanjutnya yaitu Nugroho Profesor Dr. Nugroho Notosusanto lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 1930 dan meninggal di Jakarta 3 Juni 1945 pada umur 54 tahun. Dia sebagai sejarawan Orde Baru. Dia berkarir di bidang militer dan pendidikan. Selain itu juga dikenal sebagai sastrawan. Terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf.